bahwa benefit ekonomi yang dihasilkan oleh tambang akan tidak merusak lingkungan, karena saya sangat yakin, saya percaya bahwa tambang itu jangka pendek. Kita harusnya memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah, which is itu tidak terlihat. 15 tahun tambang di Maluku Utara itu sudah jalan. Dan saya menyadari penuh, walaupun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 39%, kuartal 3, tidak inklusif, tidak ada pemerataan, masih banyak rumah tidak layak huni. Jadi artinya Bu Sherly mengakui dong bahwa Maluku Utara selama ini hanya tergantung pada industri ekstraktif. Ya. Dan Bu Sherly, apakah ada pengakuan bahwa selama ini Maluku Utara telah melakukan kesalahan ekologis? Saya tidak bisa menjawab kesalahan ekologis karena saya tidak punya data untuk itu. Tetapi yang saya lihat bahwa pemanfaatan Maluku Utara sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, dampak ekonominya tidak dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, itu iya. Kita masih ada 1.200 km jalan yang belum dibangun. Kita punya fasilitas kesehatan yang kurang baik. Almarhum suami saya adalah korban dari fasilitas kesehatan yang tidak baik di kepulauan untuk negara, untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Tapi Ibu tahu kan, tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat atau anak-anaknya Bu Sherly. Jadi apakah Bu Sherly ingin ada pengakuan bahwa selama ini angka-angka pertumbuhan Maluku Utara sesungguhnya harus juga dikejar pemanfaatannya untuk masyarakat Maluku Utara? Artinya maksud saya begini, 100 hari penilaian untuk Bu Sherly tidak melulu tentang industri tambang. Ya. 100 hari saya prestasinya banyak Mbak Rosi, menurut saya. 100 hari saya, ya saya belum membenahi industri tambang, saya menerima itu sebagai kritik. 100 hari Bu Sherly, maaf, 100 hari Bu Sherly menurut Jatam adalah kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis. Apakah Bu Sherly mau menerima ini? Karena adat yang menurut mereka itu adalah haknya mereka. Apa yang Ibu lakukan? Ya saya berkomunikasi ke aparat hukum untuk memberikan hukuman ringan yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan hukum. Ini kan negara hukum. Ada hukum-hukum yang harus memang dijalankan. Faktanya hari ini dari 11, 9 sudah keluar. Kalau nggak salah 2 atau 3 itu masih ditahan. Dan info terakhir mungkin harusnya dalam waktu dekat pun semuanya akan keluar. Saya menyadari penuh ketika Menteri ATR datang, ketika ada pertemuan berbahas dengan GTRA di Kementerian ATR, saya selalu mengatakan bahwa Maluku Utara ini perlu